Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan saya Erni Setiani dari SMP Negeri 2 Sleman. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik yang pernah saya lakukan. Praktik baik ini berjudul peningkatan kemampuan bertanya melalui metode Debug Wheel of Name pada siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Sleman. Yang menjadi latar belakang kenapa saya mengambil praktik baik tersebut karena berdasarkan observasi dan wawancara yang saya lakukan, membuktikan bahwa keaktifan murid di kelas masih rendah, kemampuan bertanya murid masih rendah, jumlah murid yang aktif dan mau bertanya di kelas masih rendah, guru masih mendominasi pembelajaran di kelas, dan media yang digunakan belum memantik kemampuan murid dalam berkomunikasi. Berikut adalah data yang menunjukkan bahwa jumlah siswa yang bertanya di kelas masih rendah. Dari kelas 7A sampai kelas 7E yang berjumlah 31 sampai 32 orang, yang bertanya hanya sekitar 3 sampai 5 orang saja per kelas. Selain itu, data kemampuan bertanya siswa kelas 7 menunjukkan di kemampuan rendah masih sangat tinggi sekitar 87,4%. Praktik baik ini menjadi penting karena praktik baik ini dilakukan untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Seseorang perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, termasuk di dalamnya kemampuan bertanya. Bertanya akan menambah informasi bagi murid. Selain itu, sebagai seorang guru, kita perlu mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Dalam praktik baik ini terdapat tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi murid masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, kolaborasi antar guru belum optimal. Dan yang ketiga, kemampuan penggunaan IT untuk media pembelajaran masih kurang optimal. Dan pada praktik baik ini, peran kepala sekolah dan guru sangat dibutuhkan. Tantangan yang muncul tentunya harus diselesaikan. Cara yang digunakan adalah dengan peningkatan kemampuan bertanya melalui metode debug wheel of name. Metode yang digunakan adalah metode debug wheel of name. Debug merupakan kepanjangan dari debat aktif dan Wheel of Name merupakan aplikasi online berjalan di web browser yang digunakan untuk memilih nama. Melalui Wheel of Name ini, semua siswa akan mendapat kesempatan untuk bertanya. Dalam mengaplikasikan karya inovatif ini, terdapat 3 kegiatan utama yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, guru melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan wawancara dengan guru lain untuk mendapatkan informasi dan data mengenai kemampuan bertanya murid di kelas. Kegiatan selanjutnya yaitu mencari literatur baik dari jurnal maupun penelitian sebelumnya untuk menemukan metode yang tepat. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan topik dalam bimbingan, membuat rencana pelaksanaan layanan atau RPL, dan membuat game Wheel of Name dan media emotif. Kegiatan selanjutnya dan inilah tahap pelaksanaan metode debug Wheel of Name pada siswa kelas 7 untuk meningkatkan kemampuan bertanya. Memulai kegiatan pada siang hari ini, bagi kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Aileen sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Semoga dengan doa tersebut tadi kita bisa memperoleh ilmu banyak dari kegiatan kita hari ini. Ibu ingin kalian hadir secara penuh di sini, jiwa dan raga, fisik dan psikis ya. Jadi nggak fisiknya di sini, psikisnya kemana-mana ya. Seperti bayangin, aduh itu tadi es krim di rumah, lupa nggak tak kasih freezer, nanti meleleh sampai rumah. Nah, jangan mikir seperti itu. Pokoknya full di sini semua. Dan untuk agenda kita hari ini, nanti
kalian melanjutkan menyimak materi dulu, menyimak materi melalui link emotif, emodul interaktif yang Ibu bagikan di grup. Kemudian kalian akan diskusi sebentar untuk mempersiapkan presentasi, kemudian dimulailah presentasi atau debat aktif pada siang hari, ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, topik kita hari ini adalah game online. Itu positif apa negatif, ya? Karena game online itu seperti dua mata pisau yang kadang bisa. Setelah melakukan pembukaan, kemudian siswa menyimak materi melalui e-modul interaktif atau emotif yang di dalamnya terdapat video, teks, gambar yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Setelah menyimak materi melalui emotif, murid diberi kesempatan untuk berdiskusi dari hasil eksplorasi materi untuk persiapan melakukan debat aktif. Kalau soal kecanduan, kita bisa membagi waktu antara game dengan kegiatan positif lain, seperti tetapkan waktu bermain menggunakan pengingat. Misalkan bermain game hanya 2 jam, bermain game hanya 3 jam sehari, agar kita tidak kecanduan, ya. Jadi menetapkan waktu yang tepat untuk bermain game, misalkan setelah pulang sekolah atau setelah mengerjakan pekerjaan rumah, waktu yang lebih efisien untuk bermain game. Dikasih pembatas juga pengingat waktu agar tidak lupa waktu dan akhirnya menjadi kecanduan. Nah, bagaimana yang sekarang tidak bisa kembali waktunya gitu. Mereka udah ngasih timer atau mereka juga nggak punya. Ketika moderator mempersilahkan bertanya dan siswa tidak ada yang angkat tangan, maka game Wheel of Name ini mulai dimainkan. Caranya adalah dengan mengklik link, kemudian menekan tanda panah pada lingkaran. Ketika tanda panah berhenti pada satu nomor, maka nomor tersebut harus bertanya pada tim yang presentasi. Selain itu, angka yang tertunjuk di permainan bisa juga diminta untuk menanggapi pertanyaan. Setelah serangkaian kegiatan dilaksanakan, maka dilakukan evaluasi dan refleksi dengan metode 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Murid diminta untuk menceritakan kembali peristiwa dari awal sampai akhir, kemudian perasaan yang mereka rasakan, dan pembelajaran apa yang mereka dapat, serta ke depannya perubahan apa yang akan mereka lakukan. Implementasi debug Wheel of Name dapat meningkatkan kemampuan bertanya siswa. Hal ini dibuktikan dengan data observasi setelah dilakukannya kegiatan, yaitu rata-rata kemampuan bertanya murid kategori rendah turun 80,50%, kategori sedang naik 0,11%, kategori tinggi naik 73,66%, dan kategori sangat tinggi naik 16,36%. Metode debug Wheel of Name memberikan dampak positif terutama bagi siswa, yaitu meningkatkan kemampuan bertanya, dan metode debug Wheel of Name merubah suasana kelas menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Bagi sekolah sendiri, debug Wheel of Name ini memiliki dampak meningkatkan mutu pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.